Oke, berikut ini adalah tutorial menampilkan eh, titik-titik hasil marking menggunakan Avenza, aplikasi Avenza ke dalam software GIS ya. Dalam hal ini saya pakai software ArcGIS. Nah, yang mau kita bahas ini adalah tidak hanya sekedar menampilkan hasil markingnya ya, berupa titik atau garis itu, tapi juga include dengan foto. Jadi saat kita biasa menggunakan software Avenza ya, seperti ini, biasa kita titik, kita fotokan gitu ya. Nah, saat kita ekspor, kadang-kadang yang muncul hanya sebaran titiknya saja, tapi fotonya tidak ada gitu ya. Banyak saya cari di beberapa, saya googling ya, searching cara-caranya itu belum banyak yang membahas itu, menampilkan foto-fotonya ya. Nah, di sini kita akan bahas gimana caranya supaya titik-titik yang sudah kita hasilkan melalui Avenza Maps ini, termasuk foto-fotonya terbaca di software GIS ya, entah itu ArcGIS ataupun software lain ya, misalkan QGIS dan lain sebagainya. Nah, ini adalah video saya membahas tentang bagaimana penggunaan Avenza Maps dari mulai menggunakan membuat peta kerjanya ya, dari peta kerjanya, kemudian cara mengupload ya peta kerjanya ke dalam Avenza, kemudian gimana cara melakukan marking, plotting ya, kemudian eh, sampai mengekspor titiknya. Nah, seperti ini mengekspor titiknya. Nah, silakan nanti kalau mau dilihat videonya bisa di video ini. Nah, saat kita mengekspor hasil plotting kita dari Avenza, ini outputnya bisa macam-macam. Nah, saya pakai yang versi free, yang gratis, jadi cuma KML saja. Sedangkan kalau versi Pro, ini bisa sampai save file ya, formatnya. Nah, jadi saya menggunakan yang versi free, jadi outputnya adalah KML nih formatnya. Nah, jadi saat kita ekspor tuh sebenarnya itu fotonya ada ya, masuk nih di dalam format KML ini. Jadi KML tidak sekedar data titiknya saja atau data garis fitur-fitur hasil plotting kita, tapi sebenarnya mengandung data gambar. Jadi kadang-kadang kalau kita kirim itu kadang-kala formatnya besar ya. Nah, itu sebenarnya mengandung foto juga. Nah, di sini sebenarnya ukuran foto bisa kita sesuaikan mau format yang sedang, kecil atau besar. Ya. Nah, jadi ini bisa kita ekspor nih, kirim. Nah, ini bisa macam-macam, bisa Gmail ya, bisa ke WhatsApp atau pakai Bluetooth. Jadi ada banyak caranya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh hasil eh, ekspornya ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam PC saya. Nah, ini gimana caranya supaya bisa kita buka di ArcGIS itu muncul juga fotonya. Nah, di situ untuk proses ekspor ke dalam save file, karena kalau kita bicara buka data di ArcGIS itu formatnya kan harus save file ya. Nah, saya menggunakan Global Mapper untuk proses konversi ya. Jadi data KML-nya ini kita buka seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Oke, ini sudah muncul. Jadi ini hasil tampilannya kalau kita buka KML-nya di Global Mapper, ini muncul titik-titiknya. Kebetulan di dalam KML itu juga ada fitur garis ya. Jadi tidak hanya marking tapi juga melakukan penggambaran dalam bentuk garis ya, line. Nah, di sini sebenarnya kalau kita buka, ini ada fotonya nih. Terus, ya. Kita buka di setiap titiknya ini ada fotonya. Nah, ya. Untuk membuka foto di Global Mapper ini kita gunakan ini fitur Feature Info Tools. Ya, kita bisa cek setiap titik itu ada fotonya. Nah, kemudian supaya bisa dibuka di ArcGIS ya, yang notabene membaca formatnya save file, nah kita bisa ekspor nih, file ekspor, lalu pilih ke
pilihan export vector or LIDAR format. Nah, ini tipenya adalah save file ya. Nah, ini karena saya mau mengkonversinya hanya titik saja, jadi kita checklist yang titik ya. Kemudian saya simpan. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini adalah hasil survei 1 misalkan. Simpan, lalu klik OK. Nah, sudah tersimpan. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, ini dia ya. Nah, kita buka di ArcMap. Ini di ArcMap sudah saya buka. Kita drag and drop saja. Nah, ini dia terbuka datanya. Nah, ini sudah terbuka titiknya. Ya, jadi ini adalah tampil kalau kita klik datanya. Nah, ini dia atributnya. Jadi tidak muncul dia fotonya ya. Nah, sebenarnya fotonya ada. Kalau kita perhatikan di sini di dalam kolom image link ini ada namanya namanya nih, tanda tempat 4.jpg. Jadi memang kalau saat kita mengupload satu objek di Avenza Maps ya, kemudian kita namakan titiknya, kemudian kita foto, nanti fotonya itu akan sama namanya sesuai dengan nama yang titik yang sudah kita berikan. Nah, ini contohnya nih, ini nama fotonya nih, soalnya ada belakangnya ada extension JPEG-nya. Jadi ini nama file fotonya nih. Nah, sekarang kita harus cari di mana nih posisi si foto tersebut. Nah, foto ini sebenarnya tersimpan di dalam folder temporarinya Global Mapper. Ya. Nah, saat kita selesai mengekspor, ada baiknya kita langsung copy, karena folder temporarinya di Global Mapper itu tidak akan permanen. Jadi saat kita membuka data lain, dia akan tertimpa, jadi tidak akan permanen dan akan terhapus ya data lama. Jadi sebaiknya kita setiap kita ekspor KML-nya ke dalam SAP dari Google Mapper tuh kita harus backup dulu fotonya, kita selamatkan dulu fotonya. Nah, lokasi foldernya itu ada di mana? Nah, ini sudah saya tandakan ya di sini nih. C user, lalu app data, lokal, temp, dan Global Mapper. Ini kalau saya copy, ya dia di sini nih. Nah, ini ya. Ini kalau kita buka, nah ini ada fotonya nih. Jadi ini harus kita backup dulu. Nah, backupnya gimana? Sebaiknya jangan di copy pastenya dari sini, tetapi dari foldernya, yaitu folder image. Kenapa? Karena di sini penamaan filenya itu dari image, ya. Jadi directory home-nya itu memang dia dilihatnya dari folder image, ya. Jadi baiknya kita copy langsung ke folder image ini, ya. Salin. Nah, kemudian saya paste di sini. Nah, ini sudah tersimpan, sudah saya backup ya di sini image. Nah, ini fotonya. Jadi setiap kita ekspor dari KML ke SAP ya melalui Global Mapper, sebaiknya kita backup. Nah, ada kasus ya, terkadang ini kalau saya remove lagi, terkadang ada KML yang tidak bisa terbaca di Global Mapper. Nah, KML ini juga hasil dari Avenza ya. Saya tidak tahu kenapa bisa crash ya, tidak bisa terbaca di Global Mapper. Ini contoh ya. Kalau saya buka, nah dia crash ya, tidak bisa terbuka. Nah, kemudian saya coba lagi yang lain, yang misalkan yang ini dibuka, nah sama dia crash. Gimana solusinya supaya bisa tetap dibuka? Karena dengan Global Mapper ini sebenarnya kita bisa memanggil fotonya. Ini yang tidak bisa dilakukan di software lain gitu ya. Sebenarnya kita bisa buka KML di ArcGIS, tapi fotonya nggak tahu kemana tersimpan gitu ya. Sama di QGIS juga seperti itu. Nah, tapi di Global Mapper nih kita bisa tahu nih dia tersimpannya di mana, sehingga kita bisa backup fotonya dan kita bisa pindahkan di directory yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita harus bisa buka dulu nih Global Mapper, baru kita bisa ekspor ke save file.
Untuk kasus tadi yang untuk KML tidak bisa dibuka ya, ada solusinya. Jadi pertama kita bisa buka dulu ya si KML ini melalui Google Earth Pro ya. Jadi kalau kita sudah install Google Earth ya, nah ini sebenarnya kalau kita double klik filenya nih, otomatis dia akan terbuka di Google Earth ya. Nah seperti itu ya, ini dia datanya. Nah dia terbaca secara sempurna di Google Earth. Nah ini ada fotonya juga tuh. Jadi memang KML ini tidak hanya berisi sebaran titik ya, tetapi juga ada fotonya ya. Makanya memang datanya agak besar ya, 24 MB dan seterusnya. Nah ini sama nih, kalau kita mau buka semuanya juga bisa ya, sekaligus. Misalkan saya buka lagi file yang lain, nah ini muncul ya. Nah ini muncul, atau yang ini juga layar yang lain. Nah jadi dia akan muncul di dalam direktori subfolder tempat sementara di sini ya. Nah kemudian langkah selanjutnya kita save as ya. Save as ini sebenarnya bisa satu-satu ya per KML, atau mau sekaligus juga bisa. Artinya kita menggabung ya beberapa file di sini. Nah kalau mau menggabung beberapa file, berarti kita save as-nya di tempat sementara ini, di dalam folder subfoldernya ya. Jadi klik kanan lalu kita save as. Nah kemudian kita simpan nih. Nah misalkan nih all data, simpan. Nah ini sudah tersimpan nih. Nah kemudian kita cek datanya. Oh belum masuk ya. Oke coba ya, simpan tanpa sebagai, oh sorry, salah penempatan. Nah di sini ya kita simpan all data. Nah sudah tersimpan, kita cek. Nah ini dia. Nah ini jadi gede nih karena gabungan 2 KML tadi. Nah kemudian kita coba tes, kita buka di Global Mapper ya, kita drag and drop. Nah, dan ternyata terbaca secara sempurna. Nah ini dia ya, ini 2 gabungan data tadi ya. Nah sekarang prosesnya adalah kita ekspor lagi ke dalam save file. Nah, save file seperti ini, export point. Nah kemudian nih yang all data, simpan, klik OK. Nah sudah selesai. Nah sekarang kita cek fotonya. Nah ini fotonya tadi ada di direktori ini ya. Nah kita cek fotonya. Nah kemudian dia ada di sini ya, di dalam folder tar 58A9TMP. Kita buka. Nah ini dia fotonya. Nah ada semua. Nah cuma yang membedakan dengan yang tadi, ternyata folder penyimpanannya itu bukan di image, tapi di dalam folder files. Kalau kita ingat tadi ya, di data yang sebelumnya dia tersimpan di dalam folder files. Image ya. Nah sekarang ini berbeda, dia di folder files. Sekarang kita coba cek SHP-nya. Oke ini dia awal data. Kita buka save filenya. Nah ini dia datanya ya. Kemudian kita buka atribut tabelnya. Nah di dalam folder image link ya, sorry. Nah ini di dalam folder image link ya. Nah dia terbacanya adalah files, baru nama JPEG-nya, nama filenya ya. Berbeda dengan data sebelumnya nih, yang hasil ini data sebelumnya. Kalau kita buka di dalam folder image link ya, ini dia di dalam folder image. Jadi beda-beda nih penamaannya. Makanya kalau saya sarankan saat mengcopy fotonya
ini jangan langsung copy dari sini seluruhnya ya, tapi dari foldernya saja. Kita copy, salin, kemudian kita masukkan ke dalam foldernya, digabung. Nah ini di tempat yang sama ya. Tadi kan namanya image ya, ini kita taruh di sini. Intinya adalah letakkan di dalam folder yang sama. Nah di dalam folder dataset. Nah, di dalam folder dataset ada folder files yang berisi foto-foto di data yang tadi barusan, kemudian ada juga folder image yang berisi dari foto-foto dari data yang di awal, data KML yang awal ya. Kalau yang files ini data yang crash tadi ya, crash tadi. Nah sudah nih tersimpan. Oke, nah sekarang ada satu hal yang pasti dipahami. Jadi sebagai contoh nih ya, data pertama saya ini yang tadi, data yang awal tadi ya, hasil survei. Ini kalau kita buka atribut tabelnya, sebenarnya data ini sebenarnya terdiri dari 5 titik. Jadi saat di survei itu sebenarnya hasil plotting itu hanya berjumlah 5. Namun pada saat kita konversi ke dalam Global Mapper nih jadi bertambah nih menjadi 10 fitur ya. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Ini karena jadi datanya ini akan terduplikat ya. Sejumlah titiknya akan terduplikat mengikuti banyaknya foto yang kita yang kita ambil saat di lapangan. Nah, jadi kan setiap titik ini ada fotonya, setiap ini ada fotonya. Ternyata saat kita memasukkan foto di Avenza Map, dia akan menjadi titik sendiri. Nah, dia akan menjadi titik sendiri. Seperti itu. Makanya jadi duplikat dia namanya. Jadi misalkan ini adalah titiknya ya. Kemudian yang ini, nah ini adalah file dari fotonya. Nah jadi untuk melihat mana data asli plottingan, nah itu sebenarnya kita bisa melihatnya di dalam KML folder ini. Jadi yang real atau benar-benar dia merupakan hasil plottingan dan bukan berupa data duplikat akibat dari kita menginputkan foto pada saat proses survei menggunakan Avenza. Nah kita lihatnya di dalam folder KML folder ini. Nah jadi yang berisi fitur-fitur yang berisi lapisan ya, bernama lapisan. Nah ini adalah data realnya. Nah, seperti itu. Ini adalah data realnya. Jadi ini adalah data realnya. Sisanya berarti dia bukan suatu data nih. Bukan data. Jadi ini semua cuman hanya berupa gambar nih, gambar. Tapi memang gambar itu karena dia memiliki koordinat ya, maka dia menjadi titik sendiri ya, titik yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya realnya hasil plottingnya itu adalah yang ini nih ya, yang ada di dalam KML folder ini terdefinisi sebagai lapisan atau terisi sebagai lapisan. Ini contoh juga dengan data yang satunya lagi ya, yang tadi crash. Ini klik kanan zoom player. Nah ini juga sama ya. Nah ini KML folder, ini sebenarnya data realnya hanya di sini nih, yang terisi sebagai layer ya. Nah ini kalau yang kosong ini berarti dia bukan data hasil plottingan ya, seperti itu. Nah itu cara membedakannya, sehingga nanti jangan kaget pada saat kita plotting di Avenza Map di lapangan jumlahnya kok tidak sesuai ya dengan jumlah titik atau jumlah fitur hasil dari ekspor ya di Global Mapper. Nah permasalahannya di sini. Jadi teman-teman kita bisa filter ya di dalam folder KML folder ini, seperti itu. Ya, jadi ini filternya nanti saja. Nah sekarang gimana caranya kita bisa hyperlinkkan foto ke dalam titik ini.
sehingga nanti kalau diklik muncul fotonya seperti itu. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Ini saya pakai data yang pertama saja. Nah, ini di dalam kolom image link ini kan sudah ada nama direktori beserta nama filenya seperti itu, tanda tempat satu JPEG ya. Nah, ini diawali dengan image. Image ini berarti si file tanda tempat satu JPEG ini ada di dalam folder image. Nah, itulah kenapa tadi saya menyarankan jangan di copy foto per foto ini, tapi langsung saja copy satu foldernya dan jangan di rename, karena di sini sudah dinotkan namanya image. Jadi tidak boleh berbeda. Kenapa? Kalau berbeda ini tidak bisa terbuka nanti. Tidak bisa terbuka. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi gini, kita buat field baru. Misalkan foto, tipenya teks. Ini kita buat aja 200 ya. Seperti itu. Nah. Oke. Nah, tadi kita select saja hanya titik-titik yang memang merupakan titik yang hasil plotting kita. Nah, ini kita query saja nih di KML folder yang hanya lapisan ya. Nah, seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita isi ya kolom foto ini ya sesuai dengan letak direktorinya. Jadi letak direktorinya kan di sini ya. Kemudian folder dataset baru image. Jadi ini saya copy seperti itu, lalu dibikin fit kalkulator, tanda kutip, paste. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini jangan lupa garis miringnya yang menghadap seperti ini ya. Lalu seperti ini dikasih lagi garis miring, lalu tutup dengan kutip 2. Lalu kita akan gabung dengan field apa tadi, image link. Nah, ini image link, double klik seperti ini. Harus tadi oke. Nah, ini dia ya. Jadi seperti ini isian dari kolom foto. Nah, sehingga fitur ini nanti kalau kita klik dia akan merujuk kepada satu file foto yang tersimpan di direktori F, dataset, image ya, dan nanti akan ketemu nih sini ya. Nah, di sini tanda tempat satu, nanti akan keluar nih foto ini ya, sesuai dengan direktorinya, sama nih ya lokasinya. Nah, kemudian kalau sudah, nah kita akan coba tes ya. Ini tadi titiknya ya, kita tes, kita double klik. Kemudian masuk ke display. Nah, ini kita pilih support hyperlink, kita pilih fieldnya foto, kok sudah di oke. Nah, kemudian nanti icon hyperlinknya akan menyala ya, kemudian kita bisa aktifkan. Nah, dia akan menunjukkan titik-titik warna biru ini sebagai titik-titik yang memang berisi suatu dokumen ya. Nah, dalam hal ini adalah foto, jadi sudah terhyperlink dengan dokumen foto. Nah, ini ditunjukkan dengan titik-titik warna biru. Jadi kalau kita klik, nah ini muncul fotonya ya, diklik ini muncul juga fotonya seperti itu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya munculnya foto diikuti dengan atribut. Nah, kalau tadi kan menggunakan metode hyperlink ya. Nah,
Kalau hyperlink ini kelemahannya kalau kita klik yang muncul cuma foto saja, tidak ada atributnya. Nah, gimana muncul biar sekalian gitu, sekaligus ada atributnya. Nah, jadi kita bisa gunakan yang namanya HTML pop-up. Nah, cuman di sini kita harus setting lagi nih. Jadi kita setting lagi. Nah, kemudian nih kita setting. Kita buat field baru lagi. Teks. Ini kita bikin misalkan 200 ya. Linknya. Nah, seperti ini. Nah, intinya kita harus membuat semacam script. Nah, seperti ini scriptnya. Ini ini ya scriptnya. Jadi seperti ini. Lalu disisipkan dengan directory fotonya atau lokasi di mana foto itu berada. Baru diikuti dengan script ini. Nah, jadi caranya begini, tinggal kita tandai dulu ya. Berarti hanya yang ini saja, artinya fitur-fitur yang memang merupakan titik hasil plotting kita. Lalu di fit kalkulator lagi. Yes. Kemudian ini kita copy seperti ini. Lalu jangan lupa direktif fotonya ini kita delete. Kemudian kita ganti dengan field foto seperti ini. Nah, kalau sudah di OK. Nah, ini script ini saya masukkan di dalam kolom deskripsi di video ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy saja. Kemudian sesuaikan directory foldernya, directory fotonya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sudah selesai. Ini adalah width dan height, ini adalah ukuran fotonya. Jadi kalau misalkan foto kita aslinya ukuran resolusi besar, nanti kalau tidak dikasih seperti ini nanti akan memakan space ya. Jadi fotonya akan muncul dalam ukuran yang besar. Nah, ini kita resize saja tanpa merubah ukuran asli dokumennya. Jadi supaya muncul di hard disk itu tidak terlalu besar gitu ya. Jadi proporsional gitu ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ini kita bisa ganti ya, kalau misalnya terlalu kecil kita bisa naikkan, atau kalau terlalu besar kita bisa rendahkan nih ukuran panjang lebarnya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita kembali lagi ke ini ya, aktifkan ini. Atau aktifkan langsung HTML pop-up ini. Kemudian kita langsung klik saja. Nah, ini muncul nih fotonya ya, lengkap dengan atributnya tuh. Klik lagi, muncul lagi. Nah, ini kelebihan kalau kita menggunakan HTML pop-up ya. Jadi yang muncul tuh tidak hanya foto tapi juga atribut lainnya gitu ya, informasi lainnya. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan gimana kalau fotonya banyak gitu ya. Nah, ini saya contohkan, ini di data yang tadi crash itu. Nah, ini kalau kita buka atribut tabelnya, satu titik ini sebenarnya memiliki, ini satu klik ini, satu ini. Nah, ini memiliki banyak foto nih, banyak foto. Jadi ini tidak hanya di hyperlink ya, tidak hanya di kolom image link, tapi dia punya image link 1, image link 2, image link 3. Nah, ini kalau misalkan terisi seperti ini artinya satu titik ini memang banyak foto. Jadi satu titik diambil beberapa foto gitu ya. Nah, kalau begini gimana munculinnya gitu ya. Kalau seperti ini berarti ya kita harus bikin pertama field baru, yaitu foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5 ya. Mengikuti ini berarti dia paling banyak berapa? Ada 7 nih. Berarti ada satu titik yang memiliki 7 foto. Nah, berarti kita buat nih field foto 1, foto 2, foto 3 sampai foto 7. Lalu HTML-nya juga sama, field HTML-nya HTML1, HTML2, HTML3, HTML4 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini kita coba add field. Ini foto 1, teks kita kasih 300 saja. Kita foto 2, teks 300. Oh, ini
image link. Oh ya, ini ada juga ya yang image link saja nih. Image link aja berarti cuma satu foto nih. Ya, tapi kalau dia jumlahnya di atas satu foto, maka di kolom image link dia akan kosong. Dia langsung loncat ke image link 1 dan seterusnya. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kita bikin seperti ini, jadi foto 1, foto 2. Nah, ini foto. Ya, ini foto. Tipenya teks 300. Nah, jadi foto ini kita isi sesuai dengan foto-foto yang ada di dalam kolom image link. Foto 1 berarti yang ada di kolom image link 1, image link 1, image link 2 dan seterusnya. Foto 3, image link 3, foto 4, image link 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita bikin sampai foto 2 saja ya. Nah, kemudian kita isi nanti. Ini saya query dulu sama foldernya. Untuk fitur-fitur memang adalah data hasil plotting saja, bukan berupa data foto ya. Nah, seperti ini. Baru kita field kalkulator. Nah, jadi lokasinya ada di mana? Nah, ini kalau di data ini direktorinya beda ya, bukan image ya, tetapi files. Nah, ini sudah sesuai nih. Tadi mana ya? Nah, ini. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi untuk data ini seluruh foto disimpan di dalam folder files. Nah, jadi di sini kita sama kayak tadi, dataset. Yang membedakan cuman di sini saja. Kalau di data sebelumnya dia image, kalau di sini sudah files. Jadi ini kita field kalkulator tip 2 and ini image link. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa garis miringnya dia dibuat seperti ini. Ya. Polanya terbalik. Kalau sudah di oke. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kosong-kosong ini berarti tidak ada nih datanya. Tapi oke, tidak masalah ya. Nah, tidak masalah. Nah, ini berarti image link 1. Oke. Sorry, ini image link. Oh, image link. Nah, image link ya, image link bukan image link ya, image link. Oke, ini berarti image link 2. Nah, jadi kalau mau bikin foto 3 berarti image link 3 dan seterusnya. Nah, ini sudah terisi, sekarang tinggal field baru lagi. Nah, ini HTML pop up. Sorry, teks ya. 300 HTML 1 300 HTML 2 300. Oke. Nah, sekarang tinggal kita copy ya pakai strip ini. Field kalkulator. Nah, kemudian directory fotonya ini kita replace dengan foto. Nah, ini foto ya. Oke. Itu juga ada ini. Foto 1. Ini foto 2. Oke. Nah, sekarang kita coba tes apakah dia muncul di HTML pop-up-nya. Nah, ini muncul ya. Nah, ini berarti ada jumlah fotonya ada lebih dari 1 karena di dalam kolom HTML dia kosong ya. Kemudian yang lain ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini tidak ada fotonya. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, jadi itu ya prosesnya. Jadi memang ada foto, ada tidak ada foto ini di datanya ya. Nah, ini berarti ini yang fotonya cuma ada 1 ya, seperti itu. Oke, seperti itu ada cara
memunculkan foto dari hasil survei menggunakan Avenza Map. Sekian, terima kasih.